Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihayatus Sholiha, mahasiswa semester 5 di UIN Siber Syekh Nurjati, Prodi PJJ/PAI. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas kuliah, bimbingan dan konseling. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ada perbedaan antara perkembangan bimbingan dan konseling di Asia Tenggara serta di Indonesia. Perkembangan BK di Amerika Serikat terjadi lebih awal, yakni pada abad ke-20 dengan fokus pada bimbingan karir dan kesehatan mental, sedangkan perkembangan BK di Indonesia terjadi pada dua era, yaitu era sebelum kemerdekaan dan era sesudah kemerdekaan. Perkembangan BK di Amerika Serikat dibagi menjadi 4 era, yakni era perintisan, era pelembagaan, era standarisasi, dan era konseling anak dan sosial. Yang pertama dimulai dengan era perintisan, itu dimulai pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1909. Yang itu merupakan era perintisan. Di dalamnya ada 3 tokoh utama, yaitu J.C.B. Davis yang menjadi pelopor visioner dan merintis sistem bimbingan belajar sistematis di sekolah. Yang kedua ada Frank Parsons yang menjadi pendiri Boston Vocational di Bourgeois pada tahun 1908, dan tokoh yang ketiga ada Clifford Pierce dan William Haley yang mendirikan Community Psikiatri Klinik. Era yang kedua disebut dengan era pelembagaan yang dimulai pada tahun 1910 sampai dengan 1970. Pada era ini, konseling mulai banyak distandarisasi, yakni mulai banyak aturan, mulai banyak pedoman-pedomannya. Itu terjadi pada tahun 1913. Pada periode ini juga program bimbingan mulai diterapkan untuk mantan prajurit, untuk asiswa SMA dan SMP, dan juga di akhir tahun 1920 BK mulai bermunculan di sekolah dasar. Guru BK ditugaskan secara khusus untuk mendampingi siswa laki-laki dan perempuan yang tengah berjuang menghadapi kesulitan akademis maupun masalah pribadi, dan juga untuk meningkatkan potensi diri. Kemudian pada tahun 1940-an, Carl Rogers menerbitkan buku yang bertajuk Konseling dan Psikoterapi. Kemudian di tahun 1970, konseling mulai meluas ke luar sekolah, mencakup lembaga komunitas dan pusat kesehatan mental. Yang ketiga disebut dengan era standarisasi yang dimulai pada tahun 1980-an. Pada era ini banyak muncul standar untuk pelatihan dan sertifikasi. Muncul beberapa lembaga akreditasi yang berperan dalam menetapkan standar untuk pendidikan konseling di tingkat sekolah. Kemudian yang kelima disebut dengan era konseling anak dan sosial yang terjadi pada tahun 1990-an. Pada masa ini, psikiatri telah menjadi spesialis baru dan perlahan-lahan menempati posisi penting dalam dunia kesehatan mental. Karena pada masa ini banyak bermunculan isu tentang isu sosial yang dapat menimbulkan dampak pada anak, di antaranya penyalahgunaan zat narkoba, kekerasan pada anak, dan eksploitasi seksual, serta adanya penelantaran. Sejarah perkembangan konseling di Indonesia. Pada sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia terbagi menjadi 2 era, yaitu era sebelum kemerdekaan dan era sesudah kemerdekaan. Pada era sebelum kemerdekaan, dulu pendidikan itu dilaksanakan agar dapat melayani kepentingan penjajah. Dalam hal ini, usaha bimbingan diarahkan untuk mencetak individu yang setia kepada penjajah. Namun, karena semangat nasionalisme dan cinta terhadap kemerdekaan, masyarakat Indonesia berupaya mewujudkan kemandirian bangsa lewat jalur pendidikan. Oleh karena itu, pada era ini berdirilah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk menanamkan semangat nasionalisme, yang itu merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan bimbingan yang efektif. Kemudian pada
Dekade 40-an ini disebut dengan era perjuangan karena dunia pendidikan Indonesia lebih banyak ditandai oleh perjuangan untuk merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Tantangan dan fokus utamanya adalah untuk mengajarkan masyarakat Indonesia agar mengenali identitasnya sebagai bangsa yang merdeka berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian yang ketiga terjadi pada dekade 50-an, yang pada dekade ini masih disebut sebagai era perjuangan karena pada dekade ini aktivitas bimbingan masih banyak berintegrasi di aspek pendidikan untuk membantu siswa agar tetap berprestasi meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Kemudian yang keempat terjadi pada dekade 60-an yang disebut sebagai era perintisan. Pada masa ini, situasi politik Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, terutama dengan puncak pemberontakan G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1966 lahirlah Orde Baru yang berupaya untuk merapikan dan menegakkan berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk menyiapkan sistem pendidikan internasional. Pada dekade ini muncul pula kesempatan untuk merintis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang sudah terprogram dan terorganisasi dengan baik. Oleh karenanya, pada dekade tersebut disebut sebagai era perintisan. Kemudian yang kelima terjadi pada dekade 70-an yang disebut sebagai era penataan. Orde Baru telah membuka mata bangsa Indonesia terhadap kelemahan di masa lalu, serta menumbuhkan kesiapan untuk memperbaiki diri di masa depan melalui pembangunan. Kondisi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk menata bimbingan, baik dari segi konsep ataupun pelaksanaannya. Jadi pada dekade 70-an, dimulailah bangsa Indonesia mulai bangkit kembali. Mulai bangkit dalam hal apapun dalam konsep ataupun pelaksanaan bimbingan tersebut. Kemudian yang keenam terjadi pada dekade 80-an, yakni era yang disebut dengan era pemantapan. Pada tahun 1980-an, fokus bimbingan diarahkan untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Penekanan utamanya adalah untuk mewujudkan bimbingan yang bersifat profesional. Upaya-upaya yang dilakukan pun lebih mengarah pada profesionalisme yang menyeluruh. Setelah kemerdekaan, istilah bimbingan dan konseling sistem pendidikan di Indonesia telah berganti nama dari yang asalnya bimbingan dan penyuluhan, kemudian berubah menjadi bimbingan dan konseling. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.